إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kami. Mudah-mudahan dengan ucapan syukur itu Engkau jadikan kami di antara hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kita doakan selalu kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua mengingatkan dirinya dan terutama kepada semua jemaah untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah dengan cara meningkatkan amal-amal saleh, dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang demikian Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini kita beri judul khutbah kita yakni bahaya memperoleh harta dengan cara yang batil. Bahaya memperoleh harta dengan cara yang batil. Kenapa judul ini kita sampaikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya landasannya ada dua alasan yang paling penting yang harus kita ingat. Yang pertama, judul ini kita kemukakan karena kita teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Ya'ti 'alan nasi zaman la yubali man akhadha minhu min al-halal wal haram." Akan datang suatu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang yang hidup di zaman itu tidak lagi peduli apakah mereka mencari harta dengan sumber yang halal ataupun mereka mencari harta dengan jalan yang haram. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, boleh jadi zaman yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini sudah sampai kepada zaman kita, dan boleh jadi hal-hal yang terkait dalam hadis ini juga sudah mendekati kepada kita. Maka kaum muslimin jamaah Jumat ini penting menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa waspada. Kalau zaman itu sudah berada dalam zaman kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Alasan yang kedua kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yakni untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa bahayanya kalau kita mencari harta yang haram untuk dunia maupun nanti untuk akhirat. Mudah-mudahan dua alasan ini menjadi wasiat takwa kita pada Jumat kali ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
satu bentuk kedurhakaan seorang hamba kepada penciptanya adalah tampak dalam persoalan harta. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Fajr, wa ta'kuluna al-qurata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kata Allah. Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang begitu mengagungkan harta, mencintai harta dengan cara yang sangat berlebihan. Ada kata sangat berlebihan di situ, berarti kata cintanya bukan kata cinta yang biasa, tetapi sangat berlebihan dalam mencintai harta bendanya. Maka orang-orang seperti ini dalam ilmu tafsir disebut dengan orang yang punya kedurhakaan kepada Allah. Bagaimana bentuk kedurhakaannya? Wa ta'kuluna al-qurata aklan lamma. Mereka mencari makan, tidak lagi mempersoalkan apakah itu harta halal atau haram. Berarti orang yang tidak lagi mempertimbangkan dari mana sumber hartanya, apakah itu harta halal atau harta haram, berarti salah satu indikasinya sudah terjebak dengan penciptaan harta yang berlebihan. Maka kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah pesankan kepada kita, misalnya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian mencari harta, janganlah kalian memperoleh harta, janganlah kalian makan dan minum dengan cara yang batil. Maka ini pesan tegas dari Allah untuk mengingatkan kita tentang bahaya pentingnya untuk menghindarkan diri dari mencari harta dengan cara yang batil. Apa cara yang batil itu kaum muslimin? Kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi suatu ketika beliau bersabda kepada para sahabatnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk surga. Siapa itu Pak? Yakni orang yang dalam tubuhnya, dalam dirinya, dalam rumahnya, dalam kehidupannya ada harta-harta yang dicari dengan cara yang suhtin. Apa itu suhtin kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Kita buka syarah hadis ini. Suhtin itu terbentuk dalam dua hal. Yang pertama, min suhtin, dari harta yang suhtin, harta yang batil, yakni yang pertama prosesnya dicari dengan kekerasan. Yang kedua prosesnya diperoleh dengan kelembutan atau halus. Kalau harta yang dicari dengan proses kekerasan, misalnya contohnya kaum muslimin, mohon maaf, ada orang yang mencuri, ada orang yang merampok, ada orang yang membegal, ada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara kasar, itu masuk ke ranah suhtin, cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua dengan cara halus, dia tidak main kasar, tapi halus sekali Pak. Maksudnya manipulasi, tipu-menipu, riba dan lain-lain sebagainya. Maka orang ini kedua cara itu termasuk kepada cara yang min suhtin, cara yang batil, dan keduanya sama-sama menandakan orang mencari harta dengan cara yang batil. Maka kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi ini disampaikan pada Jumat kali ini untuk mengingatkan kita, jangan kita mengambil harta orang lain, jangan kita mencari harta orang lain, jangan kita memperoleh harta dengan cara min suhtin, dari cara yang batil, yakni boleh jadi dengan cara yang kasar, boleh jadi dengan cara yang lembut. Hindarkan dua hal ini, karena dua hal ini masuk kepada kata batil. Maka kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya kita menghindar dari harta yang batil ini Pak? Karena kata Nabi, yakni fi aulan nari biha, orang kalau sudah ada satu saja dalam dirinya, misalnya makanan, pakaian dan lain sebagainya Pak, kalau ada dalam diri kita, kita pakai, kita gunakan, kita makan, maka fi aulan nari biha, kata Nabi, tempatnya di neraka. Ini bahaya. Tetapi bahaya ini kadang-kadang sama di hadapan kita. Kenapa? Karena kurangnya keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kaum muslimin jemaah Jumat, ada sebuah kisah yang menginspirasi kita. Dulu di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat, beliau itu mantan budaknya Nabi SAW, yang kemudian kiprahnya luar biasa dengan kaum muslimin.
Ketika terjadi peperangan Khaybar, diajaklah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat ini untuk ikut serta dalam perang Khaybar. Maka fungsi beliau, tugas beliau sebagai pendamping Nabi adalah membawa alat-alat perang Nabi. Kebutuhan perang dibawa oleh sahabat ini. Sahabat itu bernama Mid'am. Maka kata Nabi, Mid'am, bawalah seluruh perlengkapan perang, kita akan menuju Khaybar. Baik ya Rasul, maka berangkatlah mereka menuju perang Khaybar. Ketika perang Khaybar berkecamuk, qadarullah kaum muslimin pada saat itu mengalami kemenangan. Setelah mengalami kemenangan, berlakulah dalam Islam hukum harta ghanimah, harta rampasan perang. Siapapun yang kalah boleh menguasai harta orang yang kalah tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika perang telah selesai, kata Nabi SAW kepada Mid'am, wahai Mid'am, tambahkan kuda ini di sebuah tempat. Maka dibawa oleh Mid'am ini, dibawa kuda Rasul. Kemudian beliau selamatkan di sebuah pohon, diikat kuda tadi di sebuah pohon. Tak lama setelah mengikat kuda di pohon tadi, kemudian Mid'am akan pergi meninggalkan tempat itu. Maka Mid'am melihat tumpukan harta ghanimah yang ada di medan perang Khaybar. Maka beliau melihat sebuah tempat ada sebuah baju, disebutkan dalam hadis sebuah baju. Kemudian baju itu beliau ambil, kemudian disembunyikan dalam bajunya. Artinya baju yang diambil itu bukan haknya dia. Baju itu adalah haknya kaum muslimin yang nanti akan dibagi kepada orang-orang yang ikut berperang tersebut. Tetapi Mid'am, maka dia ambil harta tersebut, disembunyikan ke dalam bajunya sebagai bukti bahwa dia mengambil dengan cara yang subtil, dengan cara yang batin. Maka ketika itu diambillah dan masa itu melayang ke semua anak panah. Ternyata masih ada pasukan musuh yang tersisa. Diambilnya anak panah dilepaskan ke arah Mid'am, dan Mid'am pun tewas akibat dari anak panah yang tersesat ke tubuhnya. Maka Mid'am pun terletak di antara tumpukan harta ghanimah di antara medan perang tersebut. Kemudian kaum muslimin, ketika sudah tumbang Mid'am ini, maka para sahabat berteriak, Allahu Akbar, ya Rasulullah, Mid'am syahid ya Rasul, Mid'am syahid ya Rasul. Karena memang begitu hukumnya, kalau dia meninggal dalam keadaan medan perang, matinya mati syahid. Maka para sahabat mengatakan Mid'am mati syahid ya Rasul, Mid'am masuk surga, Mid'am mati syahid, Mid'am masuk surga. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah lahum nadara min surhin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya, dalam hartanya ada harta-harta yang haram. Maka bertanya sahabat kaum muslimin, apa gerangan yang membuat dia akan masuk surga ya Rasul? Kata Rasul SAW, sebelum dia tewas, dia mengambil harta orang dengan cara yang haram. Diambilnya harta ghanimah tadi lalu disembunyikan dalam bajunya. Hanya satu. Tidak banyak, berapa harta baju itu? Ya, kalau kita ukur ada kan 500.000 hari itu. Ya, hanya karena satu persoalan mengambil harta dengan cara haram, padahal pahalanya banyak, pahala jihad, pahala mati syahid. Kemudian amalannya banyak. Sahabat Nabi SAW dekat dengan Nabi, membantu Nabi, rajin ibadah. Hanya karena persoalan mengambil sedikit saja, tertolak dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apalah kita hari ini, sahabat Nabi bukan ibadah tak begitu banyak, kebaikan tak juga banyak, dan sebagainya. Apa kita dibandingkan dengan Mid'am? Sedangkan kita hari ini dengan terang-terangan mengambil, memperoleh, mencari harta, tidak lagi peduli dengan cara yang subtil, dengan cara yang batil. Maka kaum muslimin, nasihat khutbah Jumat pada Jumat kali ini mengingatkan kepada kita bahaya untuk memperoleh harta dengan cara yang haram. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita ingatkan kepada diri kita sebagai kepala keluarga. Dulu Pak, di zaman salafus saleh, para perempuan-perempuan, para ibu-ibu sebelum suaminya berangkat, mereka berpesan kepada suaminya. Diabadikan dalam kitab-kitab para ulama. Apa kata para istri di zaman itu? Ya suamiku, wahai suamiku, engkau carilah nafkah, carilah sebanyak-banyaknya nafkah. Akan tetapi kalau engkau ingatkan, kami di rumah ini mampu menahan haus, kami di rumah ini mampu menahan lapar, tapi kami tidak akan mampu menahan pedihnya azab di neraka itu. Maka dari itu, tolong kalau mencari harta, carilah dengan cara yang halal. Maka berangkatlah suami-suami itu mencari harta yang halal, karena mereka diingatkan dari rumah mereka masing-masing. Maka kaum muslimin, kita sebagai kepala keluarga yang dominan, yang mayoritas mencari nafkah, maka tolong mencari nafkah
kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah itu bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس وهاي sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Carilah minum atau carilah harta dengan cara yang halal thayyiba. Halal cara mendapatkannya, halal apa yang kita cari, halal semua yang kita peroleh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut-ikut langkah syaitan, karena kata para ulama, syaitan mudah sekali masuk kepada seorang hamba dalam persoalan harta benda. Maka wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Sebut juga. Kini yo katunya kan. Kini di Uswah. Uswah Uswah. Uswah Media. Nanti kita hubungkan juga.